Yang pertama, sejarah berdiri dan perkembangan Kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi di Persia baru berdiri ketika Kerajaan Utsmani sudah mencapai puncak kemajuannya. Kerajaan ini berkembang dengan sangat cepat. Dalam perkembangannya, Kerajaan Safawi sering bentrok dengan Kerajaan Utsmani. Berbeda dari dua kerajaan Islam lainnya, yakni Utsmani dan Mughal, Kerajaan Safawi menyatakan bahwa Syiah sebagai mazhab negara. Karena itu, kerajaan ini dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran dewasa ini. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, kota di Azerbaijan. Tarekat ini bernama Tarekat Safawiyah. Waktu berdirinya hampir bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Utsmani. Nama Safawiyah sendiri diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din, yang hidup pada 1252 Masehi sampai 1334 Masehi. Dan nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan sampai gerakan ini berhasil mendirikan sebuah kerajaan. Kecenderungan memasuki dunia politik mendapat wujud konkretnya pada masa kepemimpinan Junaid 1447 sampai 1460 Masehi. Dinasti ini memperluas gerakannya dengan menambah kegiatan politik pada kegiatan keagamaan. Perluasan kegiatan ini menimbulkan konflik antara Junaid dengan penguasa Karakoyunlu, salah satu suku bangsa Turki yang berkuasa di wilayah itu. Dalam konflik itu, Junaid kalah dan diasingkan ke suatu tempat. Di tempat baru ini, ia mendapat perlindungan dari penguasa Diyarbakir Akakoyunlu. Ia tinggal di istana Uzun Hasan yang ketika itu menguasai sebagian besar Persia. Selama dalam pengasingan, Junaid tidak tinggal diam. Ia malah dapat menghimpun kekuatan untuk kemudian beraliansi secara politik dengan Uzun Hasan. Ia juga berhasil mempersunting saudara perempuan Uzun Hasan. Pada tahun 1459, Junaid mencoba merebut Ardabil tetapi gagal. Pada tahun 1460 Masehi, ia mencoba merebut Sirkasia tetapi pasukan yang dipimpinnya dihadang oleh tentara Sirwan. Ia sendiri terbunuh dalam pertempuran tersebut. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan Kerajaan Safawi. Secara politik, ia mampu mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain pada masa raja-raja sebelumnya. Kemajuan yang dicapai oleh Kerajaan Safawi tidak hanya terbatas di bidang politik saja. Di bidang yang lain, kerajaan ini juga mengalami banyak kemajuan. Kemajuan-kemajuan itu antara lain, yang pertama adalah kemajuan di bidang ekonomi. Stabilitas politik Kerajaan Safawi pada masa Abbas I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian. Lebih-lebih setelah Kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan dikuasainya bandar ini, maka salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Perancis sepenuhnya menjadi milik Kerajaan Safawi. Di samping sektor perdagangan, kerajaan ini juga mengalami kemajuan di sektor pertanian, terutama di daerah bulan sabit subur atau Fertile Crescents. Kemudian kemajuan yang kedua adalah pada bidang ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada masa kerajaan ini, tradisi keilmuan ini terus berlanjut. Dalam bidang ini, Kerajaan Safawi mungkin dapat dikatakan lebih berhasil dari kedua kerajaan besar Islam lainnya pada masa yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu kemajuan di bidang pembangunan fisik dan seni. Para penguasa kerajaan ini telah berhasil menciptakan Isfahan atau ibu kota kerajaan menjadi kota yang sangat indah. Di kota itu berdiri bangunan-bangunan besar lagi indah seperti masjid, rumah-rumah sakit, sekolah, jembatan raksasa di atas Zinderut, dan istana Chihil Sutun. Kota Isfahan juga diperindah dengan taman-taman wisata yang ditata secara apik. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Safi Mirza, cucu Abbas I, adalah seorang pemimpin yang lemah.
Ia sangat kejam terhadap pembesar-pembesar kerajaan karena sifat pencemburuannya. Kemajuan yang penuh dicapai oleh Abbas I segera menurun. Kota Kandahar sekarang termasuk wilayah Afghanistan. Lepas dari kekuasaan kerajaan Safawi diduduki oleh kerajaan Mughal yang ketika itu diperintah oleh Sultan Shahjahan, sementara Baghdad direbut oleh kerajaan Utsmani. Abbas II adalah raja yang suka minum minuman keras sehingga ia jatuh sakit dan meninggal. Meskipun demikian, dengan bantuan wazir-wazirnya, pada masanya kota Kandahar dapat direbut kembali. Sebagaimana Abbas II, Sulaiman juga seorang pemabuk. Ia bertindak kejam terhadap para pembesar yang dicurigainya. Akibatnya rakyat bersikap masa bodoh terhadap pemerintah. Ia diganti oleh Shah Hussein yang alim. Pengganti Sulaiman ini memberi kekuasaan yang besar kepada para ulama Syiah yang sering memaksakan pendapatnya terhadap penganut aliran Sunni. Sikap ini membangkitkan kemarahan golongan Sunni Afghanistan sehingga mereka berontak dan berhasil mengakhiri kekuasaan dinasti Safawi. Pemberontakan bangsa Afghanistan tersebut terjadi pertama kali pada tahun 1709 Masehi di bawah pemimpin Mir Fakhs yang berhasil merebut wilayah Kandahar. Pemberontakan lainnya terjadi di Herat. Suku Ardabil Afghanistan berhasil menduduki Mashhad. Mir Fakhs diganti oleh Mir Mahmud sebagai penguasa Kandahar. Ia berhasil mempersatukan pasukannya dengan pasukan Ardabil dengan kekuatan gabungan ini. Mir Mahmud berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan merebut negeri-negeri Afgan dari kekuasaan Safawi. Ia bahkan berusaha menguasai Persia. Karena desakan dan ancaman Mir Mahmud, Shah Hussein akhirnya mengakui kekuasaan Mir Mahmud dan mengangkatnya sebagai gubernur di Kandahar dengan gelar Hussein Quli Khan, budak Hussein. Dengan pengakuan ini Mir Mahmud menjadi lebih leluasa bergerak. Pada tahun 1721 Masehi ia dapat merebut Kirman. Tak lama kemudian ia dapat pasukannya menyerang Isfahan, mengepungnya selama 6 bulan dan memaksa Shah Hussein untuk menyerah tanpa syarat.